Silakan Bang Toto. Ya, apa-apa. Ya, sebelumnya terima kasih Ustaz Soleh yang telah memaparkan kajian ini yang insya Allah ini sangat bermanfaat ya dalam upaya kita meningkatkan kualitas puasa kita untuk di tahun ini. Pertanyaan saya, Ustaz, suara saya kedengaran ya? Kedengaran. Ya. Pertanyaan saya, tadi salah satu hal yang membatalkan pahala puasa itu berbohong. Ya, di mata saya kan berbohong itu tidak selalu mengandung keburukan, ada pula kebohongan dalam hal untuk kebaikan. Nah, untuk kebohongan dalam hal kebaikan ini apakah termasuk akan membatalkan pahala puasa? Itu aja Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, langsung dijawab Bang. Langsung Mas Jarno. Iya, monggo. Berbohong itu dalam tulisan beberapa penulis zaman sekarang itu berbohong yang baik itu disebut dengan bohong putih istilahnya. Rasulullah SAW sendiri beliau tidak pernah berbohong yang sebenar-benarnya bohong, berbohong dalam arti yang dosa. Ada peristiwa yang cukup terkenal yang menunjukkan Rasulullah menyatakan yang sebenarnya, tapi tidak seperti yang dimaksud oleh orang yang bertanya. Suatu saat ada seseorang yang berlari-lari menuju Rasulullah, kemudian memohon perlindungan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya akan dibunuh oleh seseorang. Tolong saya dilindungi. Saya akan bersembunyi. Nah, lalu orang itu bersembunyi di suatu tempat yang Rasulullah itu tahu. Kemudian tidak berapa lama, ada orang yang sedang membawa pedang terhunus. Berlari-lari juga. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau melihat si fulan lewat di sini barusan?" Lalu Rasulullah melakukan langkah yang seperti ini. Beliau bergeser satu langkah. Jadi kan sudah berpindah tempatnya. Nah, lalu Rasulullah menyatakan, sejak saya berdiri di sini, saya belum pernah melihat seorang pun yang lewat kecuali kamu. Nah, karena yang menyatakan itu Rasulullah Al-Amin, orang ini lalu memang betul percaya. Dan Rasulullah menyatakan memang yang sebenarnya, sesudah beliau berpindah tempat, berdiri, sejak saya berdiri di lokasi ini, di tempat ini, saya belum pernah bertemu dengan seseorang kecuali kamu ini. Nah, ini yang disebut oleh beberapa penulis zaman sekarang itu dengan bohong putih. Nah, Mamang Toto dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau melihat seperti ini, tentu yang bohong yang putih atau tidak berbohong kan itu sebenarnya juga. Jadi berbohong yang baik itu mungkin kategorinya mungkin ya, karena pahala itu kan urusan Allah. Kategorinya tidak termasuk yang berbohong yang buruk. Apalagi ya contoh yang berbohong yang baik itu. Ini mungkin perlu diberikan contohnya langsung, Mang Toto. Apakah lalu kategori itu termasuk kategori yang baik atau tidak? Sebab kadang-kadang berbohong itu lalu menjadi sesuatu yang seperti dijustifikasi itu boleh, padahal sebenarnya nggak boleh. Nah, itu yang perlu diinikan. Misalnya ada juga yang berbohong yang lalu membuat ribut antara dua istri. Kalau ada seseorang punya madu, ya. Berbohong yang membuat lalu madunya marah. Nah, itu kategori bohongnya, kalau menurut saya, kategori ini masuk bohong putih atau bohong yang berdosa, ini saya tidak tahu. Nah, ini kategori yang
menuju menjadi abu-abu lalu, Mang Toto. Jadi urusan, monggo lah urusan pahala berdosa atau tidak, itu menjadi urusan Allah, tapi jaga betul kita supaya tidak biasa melakukan hal-hal yang bohong. Itu kalau saya berlatih begini dalam hidup sehari-hari. Hati itu sering kalau kita ngomong tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, hati itu lalu terlintas. Enggak loh, kamu sebenarnya enggak seperti itu. Misalnya begini, yang saya sering alami adalah ketika saya sedang menghadiri suatu forum, entah itu rapat, pengajian, atau mau membuka acara sesuatu, biasanya panitia itu lalu telepon. Bapak sampai mana? Ini acara sudah mau segera akan dimulai. Nah, padahal perjalanan saya itu misalnya masih di suatu tempat A, belum mencapai B. Saya mengatakan ini, saya posisinya sudah di A. Lalu hati itu mengatakan, posisi saya sudah di B. Saya mengatakan itu. Lalu hati itu mengatakan, enggak, kamu belum mencapai B, kamu masih A. Sekalipun itu tinggal beberapa meter lagi. Nah, yang saya lakukan adalah, lalu saya turuti kata hati itu dengan mengkoreksi omongan saya. Oh tidak, Pak, saya posisinya belum sampai B, tapi masih A. Beberapa meter lagi sampai B. Itu salah satu cara untuk agar kita terhindar dari perkataan bohong. Nah, ini juga yang dialami oleh ibu saya. Ketika koper mau dibongkar. Ketika koper dibongkar, hal maujud sayun, apakah ada sesuatu yang dilarang oleh orang pabeannya di bandara? Lalu ibu saya mengatakan, maafi, tidak ada. Terus beliau ingat, apa ya yang dilarang ya? Lalu beliau menyatakan, di dalamnya ada pakaian, ada to'am, lahmun, ada daging, ibu bawa daging dendeng waktu itu. Terus beliau sebutkan satu persatu, karena beliau tidak mengatakan apa yang ada di dalam koper itu. Begitu kopernya mau dibuka oleh petugas, ketika ibu itu disebutkan satu persatu barang yang ada di dalamnya, petugas itu lalu memandang ibu, dan tidak jadi dibongkar akhirnya. Jadi percaya sudah disebutkan satu persatu. Nah, itu bagian dari cara kita berlatih supaya kita tidak menjadi berbohong. Katakan saja yang sebenarnya, kulil haqqo walau kana murron. Barangkali itu yang bisa saya jawab, Mang Toto. Mudah-mudahan ada mama-mama yang lain yang bisa memberikan tip, Mang Ayib, Mang Hasan, Mangga, Mang Karna, Mang Mumu, diberikan tip dan trik menghadapi kenyataan sehari-hari ketika kita ingin menghindari mulut ini menjadi tidak pernah berbohong. Baik, Mas Herno, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau nambahkan tentang berbohong. Saya kadang-kadang itu memang wanita lebih baik dibohongi ya, karena memang salah satu kesukaan wanita itu dibohongi. Saya juga bingung. Saya tak pernah tanya sama wanita, kenapa ya kamu tuh udah tahu dibohongi? Iya ya wanita, aku tuh merasa kalau dibohongi yang manis-manis lebih suka ya, makanya aku suka dibohongi. Terutama kalau masakan, Mas Etno. Iya, aja itu lah masalahnya. Masakannya ini enak apa enggak ya? Wes enak baik, daripada membuat keributan ngomong enak Isan. Tapi kalau saya tuh misalnya ada satu ya misalnya. Ya kenapa pulang terlambat? Karena kenapa begitu ya terlambat? Ya karena ada sesuatu gini-gini. Tapi ya memang tipis bedanya istri dan security itu memang tipis sekali. Ya kan? Bener nggak Mang Ayub? Kalau ceramah suka ada begitu. Kamu tuh jadi istri apa jadi security? Karena sering jadi security, makanya suami-suami pada membohongi dia. Karena begitu jadi security, kamu pulang. Assalamualaikum. Dari mana?
Terus sama siapa tadi? Waduh, udah. Lah ini istri apa security? Ya telah pasti bohong. Wah, saya tadi gini kan gitu ya. Nah, itu tuh humornya begitu. Jadi ada memang tipis beda antara istri dan security. Silakan, ada yang nambah. Mengenai makanan, Mas Yatno, ini indahnya perilaku Rasulullah ya. Rasulullah itu selalu mengajak makan berdua istrinya, termasuk minum. Nah, suatu saat Sayyidatina Aisyah keliru memberi air, diberi garam dikira gula. Nah, lalu Rasulullah minum seperti biasa, tidak ada reaksi lalu marah-marah, tidak. Begitu diminum kok asin Rasulullah. Lalu yang dilakukan oleh Rasulullah, Siti Aisyah waktu itu, wahai ya Humairah, manggilnya Siti Aisyah itu, wahai pipinya yang memerah, ya Humairah, panggilannya Siti Aisyah itu. Ya Humairah, ta'al kemari. Terus silahkan minum. Nah begitu diminum oleh Siti Aisyah lalu merasa, Masya Allah ya Rasulullah, mohon maaf, ini asin keliru garam. Nah justru dengan posisi yang seperti itu Rasulullah malah mengajak bergurau ya, indahnya kehidupan Rasulullah. Nah kita mungkin perlu mempraktekkan yang seperti itu di dalam hal makanan. Mungkin ya Mang Toto, ini yang termasuk bohong putih. Kalau dimasakkan oleh istri, nikmati itu. Nah, dalam seusia segini saya menikmati masakan istri itu yang paling enak, yang menurut saya ya, ini kan relatif ya, tapi hati saya memang mengatakan yang sebenarnya. Sambelnya istri saya, sambel terasinya, itu menurut saya tidak ada yang mengalahkan di dunia ini. Mudah-mudahan istri saya nggak denger ini. Tapi paling nanti, enak menurut saya. gampang. Nanti saya carikan jaringannya di sana, siapa saya posting YouTube-nya.